Informasi para audiens sekalian, acara public lecture ini tidak saja merupakan agenda rutin dari Sekolah Pasca Sarjana untuk mengundang para pengajar-pengajar berkualitas, khususnya praktisi, tapi ini momennya sangat spesial karena juga merayakan HUT-nya Polri yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Nah, jadi ini momen spesialnya. Memang agenda awalnya kita akan kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Komjen Pol Riko. Tetapi karena situasi pandemi COVID ini tidak memungkinkan, akhirnya mau tidak mau beliau juga akan menghadiri acara ini secara online. Tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu ketika pandemi ini sudah terkendali, kita dapat mengundang kembali Pak Komjen Pol Riko untuk hadir di Sekolah Pasca Sarjana ini. Tentu saja dengan situasi pandemi yang sudah mulai membaik. Kita tidak tahu ini, karena sekarang ini kalau tidak salah saya lihat informasi, COVID ini bermutasi. Ada varian Alpha, varian Delta, varian Gamma, bermacam-macam. Mudah-mudahan yang hadir di sini hingga akhirnya bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan selesai tanpa adanya gangguan-gangguan kesehatan. Yang kurang sehat, kita doakan segera diberikan kesehatan. Yang sudah sehat atau masih sehat, tetap diberikan kesehatan. Karena kesehatan di zaman pandemi ini adalah sesuatu yang paling berharga. Masker harus double, Pak. Ya, masker harus double. Mudah-mudahan cukup setahun pandemi ini masker double, jangan sampai 2 tahun pandemi maskernya jadi double 4 gitu, Bu Jenderal ya. Ya, mudah-mudahan tahun ketiga, tahun kedua pandemi ini sudah selesai, maskernya berkurang, yang harusnya 2 kurang 1 akhirnya hilang, pakai masker lagi gitu. Ini saya juga pakai double ini. Ya, bagus. Yang belum pakai double harus pakai double. Iya. Dari Nagoya juga hadir ya, Pak Dr. Fitra? Nagoya University. Kelihatannya iya, Ibu. Ada hadir. Ya. Assalamualaikum, Prof. Komjen Pol Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Prof. Komjen Pol. Ini suara saya terdengar jelas ya, Prof ya? Bagus, Prof, jelas. Alhamdulillah. Kami ini sangat mengharapkan Prof datang sesuai agenda awal kita. Ternyata karena pandemi ini mau tidak mau kita masih bertatap muka secara online, tidak bisa ketemu langsung di sini. Ya, loh. Yeah. Saya izin memperkenalkan diri, Pak Jenderal. Saya Prawitra Talib, kebetulan di sini Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian dan sekaligus moderator pada acara public lecture hari ini. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Profesor Dr. Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana.
Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam. Profesor Riko. Saya miring, Pak. Di sini juga sudah hadir Lagi. Prof. Suparto Wijoyo selaku Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Wakil Direktur 3. Assalamualaikum Pak Jenderal, juga Prof. Riko. Assalamualaikum. Dan ada juga di sini Prof. Sri Panca Madiawati selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan umum yang akan nanti disampaikan oleh Prof. Riko. Di sini Prof, mohon izin dari sekian banyak peserta di sini memang mayoritas adalah mahasiswa kajian ilmu kepolisian. Namun di dalam forum ini tidak saja dihadiri oleh mahasiswa kajian ilmu kepolisian, namun juga dihadiri oleh kolega-kolega kita dari Malaysia, dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu, ya, dan juga dihadiri oleh para praktisi-praktisi dan juga mahasiswa di luar Sekolah Pasca Sarjana. Ada mahasiswa dari Fakultas Hukum, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga dihadiri oleh umum, yaitu para pemerhati isu-isu yang berkaitan dengan kepolisian. Nah, berhubung sudah lengkap para narasumber hari ini, izinkan saya selaku moderator membuka acara perkuliahan public lecture pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Riko nanti akan membawa manfaat dan maslahat bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mungkin saya silahkan kepada Profesor Badri Munir Sukondo untuk menyampaikan sambutan pada kuliah umum pada hari ini. Kepada Prof. Badri disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Haji Riko Amelza Daniel, MSI, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, ada Brigjen Pol Dr. Haja Juansi, SHMU, Karojian Bank Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Desmawan Putra, MH, Karo Bindiklat, Lemdiklat Polri, Kapusdik Brimob, Lemdiklat Polri, semua pimpinan Sekolah Pasca Sarjana, semua KPS, ketua pusat, center, dan tentunya semua mahasiswa yang sangat kami banggakan yang mengikuti acara ini, serta para kolega dari Malaysia. Izinkan pada kesempatan ini Prof. Riko memperkenalkan untuk Sekolah Pasca Sarjana. Saat ini kami diberi amanah untuk memimpin Sekolah Pasca Sarjana bersama 3 wakil direktur. Ada Prof. Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3, Asosiat Profesor Dr. Rudi Purwono, Wakil Direktur 1, dan tentunya Prof. Panca. Kami mempunyai visi untuk menjadi institusi berkelas dunia dengan mengembangkan pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia memang kadang-kadang akan menjadi macan Asia karena memiliki banyak populasi yang muda. Sesuai sensus 2020 ada 65% penduduk Indonesia yang di bawah 40 tahun, dan kalau kita melihat dari RPJMN, Indonesia diharapkan bisa keluar dari middle income trap tahun 2036. Namun yang jadi masalah adalah karena pandemi COVID, kita akan turun menjadi lower middle income. Nah, kalau kita lihat juga ada program prioritas yang cukup relevan yang disampaikan oleh Pak
Presiden Jokowi, bagaimana Indonesia keluar dari middle income trap. Yang pertama adalah pengembangan SDM, dan yang kedua transformasi ekonomi, agar kita bisa keluar dari sana. Nah, kalau kita melihat dengan program Bapak Kapolri saat ini, dan tentunya besok adalah Hari Bayangkara, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun, meskipun mendahului ini. Ada program prioritas Kapolri yang cukup relevan dengan yang kita punya, yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0, kemudian ada pemulihan ekonomi nasional yang tentunya ini perlu dikawal oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat juga ada roadmap transformasi Polri, ini saya rasa ada titik temu dengan visi dari Sekolah Pascasarjana untuk menjadi pemimpin yang transformatif. Nah, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa saat ini Prof. Riko, alhamdulillah Universitas Airlangga barusan diumumkan menjadi ranking 465 dunia, nomor keempat di Indonesia dan nomor 19 di ASEAN. Ini prestasi yang luar biasa dan membanggakan kami. Saat ini juga bidang hukum di Universitas Airlangga rankingnya 251 sampai 300 dunia. Untuk bidang bisnis 451 500, bidang medisin 551 sampai 600 dunia. Nah, terkait dengan ini yang perlu kami sampaikan bahwa kami memang berkeinginan untuk menjadi institusi berkelas dunia. Tadi sudah terbukti dengan ranking-ranking dari lembaga ranking dunia, kita masuk 465 dunia. Nomor 4 se-Indonesia dan nomor 19 di ASEAN untuk mengembangkan pemimpin transformatif. Kami pada saat ini untuk mengembangkan pemimpin transformatif ini tentu berkomitmen dengan banyak pihak untuk menghadirkan mentor-mentor, fasilitator yang kelas dunia seperti Prof. Riko, sehingga bisa menularkan kepemimpinan transformatif yang bisa membuat dunia lebih baik. Nah, kalau kita melihat juga ini adalah staging dari Sekolah Pascasarjana kami, Prof. Riko. Yang pertama tentu kami membangun fondasi diferensiasi dengan menghadirkan pembicara-pembicara berkualitas, baik melalui kuliah umum maupun melalui acara-acara webinar yang kami selenggarakan. Yang pertama melakukan engagement stakeholder yang ini juga kami lakukan saat ini dengan panjenengan. Terus kami saat ini mengelola 8 program studi, Prof. Riko. Yang pertama ilmu forensik, kemudian ada imunologi, kajian ilmu kepolisian, manajemen bencana, pengembangan SDM, sains hukum dan pembangunan, ekonomi kesehatan, sedangkan yang S3 adalah pengembangan SDM. Kami juga punya potensial partner dari luar negeri, Western Australia, Manchester, Jacobs, National Cheng Kung University, Copenhagen, Curtin, sama Victoria. Kami juga punya non-degree program. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, Prof. Riko, kami barusan meluncurkan Center of Women Empowerment, salah satu center dari 5 center yang kami punya, Center of Women Empowerment in Law Enforcement. Kebetulan diketuai oleh Brigjen Pol Dr. Juansi. Dan alhamdulillah kemarin juga diliput oleh Department of Justice United States of America karena bagian dari ICITA. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan perkenalan dari Sekolah Pascasarjana. Kami sangat berbangga dan berbahagia Prof. Riko bersedia untuk memberikan materi yang terkait dengan kepemimpinan transformatif. Dan yang terakhir kami sampaikan salam hormat dari Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasik kepada Prof. Riko. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Badri. Jadi gambaran-gambaran tentang visi Sekolah Pascasarjana ini hendaknya sudah memang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana UNER. Jadi memang transformatif leader, pemimpin transformatif yang berdampak pada dunia. Sehingga harapannya lulusan-lulusan dari Sekolah Pascasarjana memiliki dampak pada dunia dan tentu saja para pengajarnya adalah
orang-orang yang berdampak pada dunia pula. Nah, dan salah satunya kita mengundang narasumber kita sebagai pembicara pada acara hari ini adalah Komjen Pol Riko Amelza Daniel. Prof. Riko ini sebagai mana yang kita ketahui merupakan salah satu petinggi di Kepolisian Republik Indonesia, yang mana kalau kita lihat riwayat hidup beliau menempuh pendidikan pada tahun 1988 dengan, kalau nggak salah ini saya mendapat informasi, Prof. Riko sebagai lulusan terbaik Akpol sehingga mendapat penghargaan Adima Kayasa. Kemudian pada tahun 1995 beliau juga PTIK sebagai lulusan terbaik peringkat 1. Kemudian pada tahun 2002 Ses Pimpol peringkat 1 penulisan nastrap terbaik dan pendidikan di Lemhanas pada tahun 2013 PPSA 19 di Jakarta. Riwayat jabatan tidak kita ragukan lagi, beliau pernah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2013, 2014 Ketua STIK PTIK Lemdiklat Polri, 2016 beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, 2017 sebagai Gubernur Akpol Semarang Lemdiklat Polri, 2019 sebagai Kapolda Jateng, kemudian 2020 Kaba Intel Kampolri, dan 2021 hingga sekarang sebagai Kalemdiklat Polri. Jadi tidak saja sebagai penegak hukum aparat kepolisian, ternyata Prof. Riko ini juga seorang polisi yang berjiwa akademisi. Nah, ini yang termasuk yang langka. Mudah-mudahan dari riwayat beliau, kemudian pengalaman dan sebagainya, mampu memberikan pencerahan pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa KIK dan secara umum bagi para audiens yang mengikuti acara public lecture pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Riko, monggo disilahkan untuk menyampaikan pemaparan materi. Mungkin kira-kira sekitar 45 atau 50 menit, Prof. Mungkin sisanya nanti kita akan gunakan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada Prof. Riko, monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Salam sehat, salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Yang saya banggakan Bapak Direktur Sekolah Paskar Sarjana Universitas Airlangga, Bapak Profesor Badri Munir Sukoco, PhD, beserta juga dengan jajaran direkturnya hadir di sini. Ada Direktur 1, Pak Dr. Rudi, Direktur 2, Profesor Dr. Sri Panca, Direktur 3, Dr. Suparto Wijoyo, dan khususnya untuk moderator, Dr. Prawira Talib, SHMH. Beliau adalah koordinator program studi magister kajian ilmu kepolisian. Ini seguru seilmu sama saya ini kayaknya nih. Kemudian suaranya terdengar ya Prof ya? Prof Badri? Jelas. Sangat jelas, Prof. Jelas, Prof. Alhamdulillah. Jelas. Yang bahaya tuh sayup-sayup karena kena COVID-19 ini. Kemudian Ibu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Juansi Karo Jianbang yang baru saja dilantik pada minggu lalu. Ada beberapa pejabat utama dari Lemdiklat Polri, Karobindiklat, Bapak Brigadir Jenderal Desmawan, kemudian para anggota Polri yang juga hadir di sini, ada beberapa kepala Pusdik, Kapusdik Brimob, Pak Heru juga ada di sini, kelihatan Brimob, kalau Brimob kelihatan sekali itu. Nah, kemudian juga para staf, pengajar, sivitas akademika
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan juga para mahasiswa S1 dan S2 dan S3, mahasiswa Pasca Sarjana yang insya Allah dan rahmatullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi, berbagi, juga menikmati berbagai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmatnya akan ditambah. Profesor Badri, Bapak moderator dari program studi semester Ekonomi Kemanusiaan. Pagi hari ini saya diundang melalui Bu Brigjen Dr. Juansih untuk berbagi kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga, berbagi dengan tema tentang kepemimpinan transformatif dan penegakan hukum oleh Polri. Ini saya senang sekali, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan juga Universitas Amerikanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Sebagai anggota Polri dan juga sebagai jabatan sebagai kepala sekolah Kemdiklat Polri, tentunya saya ingin membagi beberapa pengalaman saya selama tugas dan juga apa yang saya ketahui dari beberapa literatur yang saya pelajari. Jadi saya ingin memadukan dua hal, memadukan antara referensi yang saya telah pelajari ya, dengan pengalaman dalam bertugas. Saya ingin memberikan satu informasi, kita berbagi pada pagi hari ini sesuai dengan TOR yang diajukan kepada saya, yaitu tentang kepemimpinan transformatif dan penegakan hukum. Di sini saya akan meninjau, saya akan lihat tentang kepemimpinan transformatif dan penegakan hukum yang progresif dari perspektif ilmu kepolisian. Kenapa saya katakan progresif? Bahwa sebagaimana layaknya hampir semua rumpun ilmu sosial, terutama teori-teori organisasi, administrasi, dan manajemen, ini sudah melakukan evolusi yang masuk ke dalam kelompok teori-teori yang generasi ke-6 saat ini. Mulai dari yang klasik, kemudian neoklasik, kontingensi, kemudian rasional politik, sampai dengan sekarang sudah pada yang learning pembelajaran. Kelompok-kelompok teori yang terakhir ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus, dan juga organisasi, setiap organisasi dan setiap individu harus terus melakukan learning, melakukan pembelajaran. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada saat ini, ya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu peningkatan kualitas, baik kualitas dalam pekerjaan maupun kualitas dalam kehidupan. Oleh karena itu dituntut, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap organisasi harus meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusianya. Karena sesungguhnya kekuatan atau alat utama daripada organisasi itu sendiri adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik pagi hari ini saya ingin membagi tiga bagian besar dalam sharing kita pada pagi hari ini melalui Zoom, ya. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan penjelasan, ya, saya akan berbagi tentang pendidikan dulu, sesuai dengan bidang saya, dan bidang yang sedang dikerjakan oleh para dosen, para pengajar yang ada di UNER di sana. Kemudian yang kedua, saya juga akan berbagi tentang pandangan ilmu kepolisian, perspektif ilmu kepolisian tentang pendidikan, atau pendidikan dari perspektif ilmu kepolisian. Dan yang ketiga, barulah kita nanti akan berbicara tentang kepemimpinan transformatif dan penegakan hukum yang progresif itu sendiri. Sebelum saya masuk kepada bagian yang pertama, tentunya dalam situasi yang pandemik ini, saya ingin juga mengingatkan dalam 2 minggu terakhir ini, angka COVID kita terus naik ke atas, terutama di Pulau Jawa ini, ditambah dengan saudara-saudara kita di Papua itu malah kenaikannya hampir 300%. Ya, di Pulau Jawa ini meningkat tinggi, hampir semua merata di Jawa, di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, ini peningkatannya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua untuk terus
melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Jangan kendor untuk mematuhi dan taat kepada protokol kesehatan. Laksanakan 5M dengan baik seperti itu. Kita kurangi kegiatan-kegiatan di luar ya, di rumah saja pada saat ini lebih bagus ya. Karena kita tidak tahu, mungkin kita badannya bagus, fisiknya bagus ya, stamina kita bagus, imunnya bagus ya. Kita kena tidak ada gejala, tapi kita bisa menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan ya kepada kita semua, termasuk saya, kita kurangi kegiatan-kegiatan yang ada interaksi dengan kerumunan orang banyak. Itu untuk menekan angka COVID yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan masuk sekarang, Prof. Badri, saya akan masuk dan para mahasiswa sekalian, saya akan masuk kepada bagian yang pertama tentang isu di bidang pendidikan. Ini penting, isu bidang pendidikan. Bahwa ya, lanjut slide sebenarnya. Isu di bidang pendidikan. Setidaknya ada 2 isu penting yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian tentang pendidikan. Ini sesuai dengan bidang saya di bidang pendidikan. Prof. Badri, saya juga baru melakukan penjabaran daripada program presisi Bapak Kapolri. Kami sudah menyusun yang kami sebut dengan transformasi pendidikan Polri. Ini menjadi penting. Yang pertama harus kita ketahui adalah mengenai isu di dunia pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ada 2 isu besar dalam dunia pendidikan saat ini yang menjadi tugas besar kita, yang perlu diketahui oleh para mahasiswa sekalian, yaitu yang pertama adalah pemahaman utuh atas hakikat pendidikan, the nature of education. Bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya untuk memberikan kecerdasan kepada umat manusia. Lebih daripada itu, pendidikan yang pertama kali, yang paling utama, pendidikan itu harus mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki akhlak mulia. Sehingga kalau dia sudah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan yang kedua, dia memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, baru memberikan kecerdasan. Yang keempat, memberikan keterampilan. Dan yang kelima adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini yang penting. Apalagi untuk petugas polisi. Ini sangat penting sekali. Hakikat pendidikan. Bagaimana kita menerapkan hakikat pendidikan ini dalam membangun suatu kompetensi untuk anggota Polri di semua tingkatan, baik tingkatan yang paling rendah maupun tingkatan tinggi, pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan, ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting bagi anggota polisi? Ya, saya katakan ini sangat penting bagi anggota polisi. Karena Prof. Badri, anggota polisi ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu diberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas, dan 37 kewenangan. Sangat besar, sangat banyak kewenangannya. Dari soft sampai hard, kewenangan diberikan kepada anggota polisi. Mulai dari menyeberangkan ibu-ibu ke jalan, menyeberangkan ibu-ibu yang belanja di pasar, mulai menghentikan kendaraan, sampai dengan menembak orang. Sampai dengan menyeret orang dari atas tempat tidur, diseret, dijebol pintu kamarnya, orangnya diseret, dimasukkan ke dalam sel. Polisi diberikan kewenangan itu. Ditambah lagi dengan berbagai peralatan, senjata dan peralatan untuk merampas kemerdekaan orang. Dukungan anggaran yang besar, jumlah anggota yang besar, yang tergelar dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah, di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi daripada hakikat pendidikan ini penting. Bagaimana kalau kita tidak memahami ini dengan baik, menciptakan, mewujudkan atau membentuk seorang anggota polisi hanya memiliki kecerdasan saja, kemudian didukung dengan berbagai peralatan yang lengkap untuk merampas kemerdekaan, didukung dengan anggaran yang lengkap, dengan jumlah anggota yang banyak, tapi nggak punya ini, nggak punya hati. Ini sangat berbahaya. Kira-kira makhluk apa yang mau kita bentuk ini? Kira-kira makhluk apa yang mau diciptakan oleh polisi? Makhluk yang cerdas,
peralatannya lengkap, dukungannya sumber dayanya besar, ya, tapi nggak punya ini. Ini hal penting sekali. Ini the nature of education. Pemahaman yang utuh atas hakikat pendidikan. Ini yang pertama. Saya rasa di dunia pendidikan yang lain, ya hampir semua perguruan tinggi, sekolah-sekolah juga akan setuju dengan pemahaman atas hakikat pendidikan ini. Kemudian yang kedua, isu yang kedua adalah di dunia pendidikan adalah tentang kemanfaatan pendidikan bagi umat manusia. The axiology of education. Bahwa pendidikan itu diberikan sesungguhnya haruslah mampu mempersiapkan para peserta didik untuk menghadapi kehidupan yang nyata sebenarnya. Yang kedua, pendidikan harus mampu memberikan menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, pendidikan harus mampu mewujudkan knowledge society. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pendidikan untuk membangun budaya inovasi. Ini kira-kira isu pendidikan saya sebutkan secara sekilas. Kemudian yang berikutnya, bahwa pendidikan menjadi aspek penting untuk mendongkrak pembangunan manusia yang berkualitas. Karena melalui pendidikanlah manusia diberikan berbagai kompetensi, melalui berbagai pengetahuan di situ, baik dalam pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan daripada karakter atau perilaku. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh faktor utamanya, yaitu adalah guru. Ditopang dengan sarpas, kurikulum, dan pendanaan. Sehingga yang penting di sini adalah yang perlu kita ketahui adalah bahwa guru menjadi kunci utama dari keberhasilan pendidikan. Prof. Badri dan para mahasiswa sekalian, bahwa di kepolisian, polisi itu alat utamanya adalah manusia polisi itu sendiri. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia menjadi alat dan kekuatan utama bagi anggota Polri. Berbeda dengan TNI yang menempatkan persenjataan sebagai alat utamanya. Jika TNI menempatkan tempat-tempat produksi alat utamanya, persenjataannya itu sebagai objek vital, maka tentunya Polri juga harus menempatkan tempat produksi alat utamanya, yaitu sumber daya manusia, tempat memproduksi adalah kampus-kampusnya itu. Juga harus diposisikan sebagai objek vital. Objek vital. Ini salah satu program prioritas transformasi pendidikan Polri untuk mulai saat ini memposisikan kampus-kampus Polri sebagai objek vital daripada Polri. Oke, lanjut. Ini nih, lanjut ya. Yang berikutnya, tantangan di dunia pendidikan yang juga menjadi tantangan Polri. Yang pertama tentang demokratisasi dan globalisasi. Ini perlu diketahui untuk para mahasiswa sekalian. Demokratisasi dan globalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa, mau tidak mau akan kita hadapi. Demokratisasi itu berkaitan dengan perubahan kekuatan politik dunia. Sedangkan globalisasi adalah merupakan perubahan sosial yang akan menentukan landscape atau perilaku kehidupan umat manusia. Demokratisasi. Proses demokratisasi lahir ada dua orang penulis yang bisa kita jadikan rujukan, Samuel Huntington dengan mahasiswanya, Francis Fukuyama. Dua penulis ini menjelaskan tentang suatu perubahan peta kekuatan politik di dunia, di mana kekuatan politik di dunia ada dua kekuatan besar. Di satu kutub kekuatan adalah kekuatan kapitalis, demokratis. Di sisi lagi adalah sosialis. Dua kutub ini melaksanakan perang dingin untuk menyebarkan pengaruhnya kepada seluruh dunia. Dan pada akhirnya kutub demokrasi yang liberal ini menjadi pemenangnya yang mempengaruhi kepada hampir seluruh kekuatan dunia. Demokratisasi ini mengusung freedom, sedangkan proses globalisasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat dunia. Demokrasi dibangun dengan demos dan kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan atas suatu negara. Rakyatlah pemegang saham yang terbatas atas suatu negara. Oleh karena itu, rakyat akan menentukan apakah lembaga-lembaga publik
seperti polisi, TNI, kejaksaan, ya, semua lembaga publik itu bisa survive atau tidak. Apakah bisa dia mendapatkan kepercayaan, mendapatkan restu atau public consent daripada rakyatnya. Ini tergantung daripada rakyat. Karena alamnya alam freedom. Di satu sisi perubahan pola kehidupan manusia dunia dari masyarakat yang agraris Mohon izin, Prof. Riko. Sepertinya terputus. Kita menunggu sejenak, J, karena kelihatannya ada gangguan di sinyalnya Prof. Riko tadi. suaranya sudah terdengar, Pak. Sampun, Prof, sudah terdengar, Prof. Tadi sempat ya. terputus sejenak. Ya, saya kembali kepada tantangan yang pertama dihadapi oleh dunia pendidikan dan juga oleh Polri dan kita semuanya. Demokratisasi dan globalisasi. Demokratisasi tadi yang menghasilkan freedom, menghasilkan kebebasan, sementara globalisasi, perubahan daripada kehidupan sosial daripada masyarakat dunia, mulai daripada masyarakat yang agraris, masyarakat industri, kemudian sekarang masuk kepada masyarakat informasi. Perubahan landscape dunia dari masyarakat offline menjadi online. Dua perubahan sosial dunia ini, satu demokrasi sebagai perubahan kekuatan politik dunia, kemudian globalisasi, perubahan sosial atau landscape kehidupan maksudnya bertemu di satu titik. Yang satu mengusung freedom, yang satu mengusung masyarakat informasi yang didukung dari masyarakat offline menjadi masyarakat online. Demokratisasi mengusung freedom menghasilkan suatu kekuatan baru dari tiga kekuatan trias politika di samping yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ada satu kekuatan baru yang diusung dari freedom tadi adalah media. Media ketemu dengan landscape kehidupan masyarakat informatif, digitalisasi yang didukung oleh online. Media yang ketemu online ini bertemu jadi satu sehingga menghasilkan suatu landscape kehidupan baru masyarakat dunia. Masyarakat yang real time, anytime, ya, kapan saja masyarakat bisa berkomunikasi, bisa belajar. Dua kekuatan perubahan dunia ini bertemu di satu. Di satu sisi, dua kekuatan dunia ini memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga akan memberikan tantangan kepada kita semua. Akan memberikan tantangan kita semua. Tantangan yang kedua, ini masih berhubungan dengan demokratisasi dan globalisasi. Proses revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan pandemi COVID-19. Ini merupakan dua tantangan paralel yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Globalisasi dengan revolusi industri menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Suara saya sudah masih dengar? Masih terdengar, Prof? Masih. Jelas. Jelas, sangat jelas. Jelas ini Pak Jenderal, jelas. Di sini sebabnya berbet nih. Gambarnya berbet. Oke, saya lanjut.
Tantangan yang berikut adalah tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Dua tantangan dunia ini datang bersamaan secara simultan. Dua tantangan paralel ini datang secara simultan yang dua-duanya menuntut kemampuan sumber daya manusia. Revolusi industri yang menawarkan kehidupan masyarakat yang digitalisasi, penggunaan robotik, penggunaan artificial intelligence yang mulai menggantikan posisi manusia dalam bekerja, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para job seekers, para pencari pekerjaan. Termasuk pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga mau tidak mau kita didorong untuk melakukan kegiatan secara digitalisasi. Dampaknya yang kita rasakan saat ini adalah bukan hanya masalah kesehatan, akan tapi juga sudah berdampak kepada masalah-masalah sosial, masalah keamanan, dan juga masalah ekonomi. Terutama bagi para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sekarang sudah mulai mengencangkan ikat pinggang, melakukan efisiensi, dan sudah mulai melakukan pengurangan pegawai. Hanya pegawai-pegawai yang memiliki keunggulan, yang memiliki inovasi dan kreativitas, itu yang menjadi pemenang, yang tetap dipertahankan, yang sisanya minggir. Demikian juga untuk revolusi industri, yang sudah mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Hanya sumber daya manusia yang memiliki keunggulan, yang memiliki kreativitas dan inovasi yang akan bertahan di revolusi industri 4.0 ini. Ini sangat penting. Yang berikutnya tantangan kita juga berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu bonus demografi. Bonus demografi saat ini kita sudah masuk ke dalam bonus demografi yang insya Allah nanti akan berakhir kurang lebih tahun 2037-2040 nanti. Bonus demografi bukan merupakan hadiah begitu saja kepada bangsa Indonesia maupun beberapa bangsa-bangsa dunia, tetapi memerlukan suatu prasyarat, kemampuan daripada sumber daya manusia. Sekali lagi, kemampuan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, isu tentang pembangunan sumber daya manusia menjadi penting hampir di semua negara dunia. Bagaimana membangun sumber daya manusia yang memiliki keunggulan, yang memiliki kreativitas dan inovasi, dan bagaimana menciptakan pendidikan-pendidikan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Hanya mereka yang memiliki keunggulan, yang memiliki kreativitas dan inovasi, yang akan bertahan dalam perubahan sosial dunia saat ini. Baik tadi yang saya katakan dalam proses demokratisasi, globalisasi, revolusi industri, dan pandemik COVID-19. Ini menjadi tantangan kita semuanya. Kemudian di pendidikan kepolisian, dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, kemudian dinamika perkembangan kualitas kejahatan, ya, ini menjadi tantangan tersendiri untuk mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang semakin unggul, semakin siap untuk menghadapi itu semuanya. Belum lagi Polri harus dihadapkan dengan alam demokrasi tadi saya sebutkan, alam demos kratos. Kekuasaan di tangan rakyat. Polri sebagai lembaga publik, mau tidak mau, dia juga harus survive di negara ini. Jadi Polri bukan hanya cukup mendapatkan public trust, kepercayaan saya, tetapi lebih daripada itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri harus tinggi. Public confidence. Sehingga keberadaan daripada Polri itu diterima dan diakui, dirasakan penting oleh masyarakat. Public legitimacy. Setelah itu baru masyarakat memberikan restu, public consent. Jika Polri tidak mampu menjaga trust, menjaga public confidence, tidak mampu menjaga public legitimacy, dan tidak mendapatkan restu atau public consent dari masyarakat, tidak, hal yang tidak mungkin. Suatu saat rakyat akan hilang kepercayaan kepada Polri-nya, kepada lembaga Polri-nya. Sedikit demi sedikit rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR akan mengalihkan kewenangan kepada lembaga lain yang lebih dipercaya. Dukungan anggaran mulai dikurangi. Oleh karena itu, dunia pendidikan, Polri harus melakukan pembelajaran, learning. Kita harus melakukan pembelajaran. Kita harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.
sumber daya manusianya. Ditambah yang kedua, juga harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Learning and strong leader. Learning and strong leader. Ini bukan hanya di Polri, tapi dari semua organisasi yang ada di dunia ini saat ini. Ini bagian yang pertama. Saya ingin memberikan pendahuluan sebagai pemanasan betapa pentingnya suatu organisasi melakukan pembelajaran, betapa pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang kompetitif dan inovatif, ya, dengan berbagai tantangan yang ada sekarang ini, dan demikian pentingnya learning and strong leader dibutuhkan dalam mempersiapkan itu semuanya. Sesuai dengan tema yang diinginkan dari Sekolah Pasca Sarjana Unair pada hari ini. Kita akan masuk sekarang bagaimana perspektif ilmu kepolisian ya melihat tentang learning organization dan learning strong leader ini. Kita akan mulai. Kita masuk pada bagian yang kedua. Prof. Badri, kemudian Pak Dr. Prawita sebagai moderator dan juga para direktur, para mahasiswa sekalian. Siap Pak Jenderal. Saya akan masuk pada bagian yang kedua sekarang, yaitu tentang ilmu kepolisian, perspektif ilmu kepolisian melihat daripada pendidikan dan kepemimpinan ini. Ilmu kepolisian adalah merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Dengan demikian, setidaknya ada 5 unsur utama daripada ilmu kepolisian. Yang pertama adalah sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan. Memang sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang baru, ini sekarang coraknya mulai dari multidisciplinary menuju kepada interdisciplinary. Supaya dia memiliki paradigma, konsep, dan teori sendiri yang dibangun tentunya secara epistemologik yang eklektik, harus dibangun seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah mempelajari fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian adalah seperangkat tindakan kepolisian, yang dilakukan secara simultan untuk mengelola masalah-masalah sosial. Yang ketiga, unsur ketiga adalah mempelajari lembaga kepolisian. Yang keempat adalah bagaimana untuk mengelola masalah-masalah sosial. Dan yang kelima adalah mewujudkan keteraturan sosial. Ini adalah 5 unsur utama daripada konsep ilmu kepolisian. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, mempelajari fungsi kepolisian, mempelajari lembaga kepolisian. Yang keempat, mengelola masalah-masalah sosial, dan mewujudkan keteraturan sosial yang kelima. Inilah konsep daripada ilmu kepolisian. Nah, kemudian hakikat daripada ilmu kepolisian secara ontologis, ya, secara ontologis itu ingin mempelajari tentang inward dan outward looking. Tadi saya sudah jelaskan, yang inward lookingnya adalah mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian. Kemudian outward lookingnya itu bagaimana untuk mengelola masalah-masalah sosial sesuai dengan eskalasi, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga mempelajari cara-cara untuk mewujudkan keteraturan sosial. Secara hakiki, ya, ontologi atau manfaat daripada ilmu kepolisian ini haruslah mewujudkan fungsi-fungsi polisi yang dapat menjadi wasit yang adil. Wasit yang adil, dia harus memahami rule of game yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sosial. Dia harus bisa menempatkan dirinya dan bisa memberikan keputusan yang adil bagi masyarakat. Sebagai fungsi kepolisian, fungsi polisi tidaklah boleh dikuasai oleh satu kelompok saja. Tidak boleh dikooptasi oleh kekuatan politik. Dan fungsi polisi bukanlah fungsi yang untuk mencari keuntungan. No politik, no click, no profit. Dan kemudian pembentukan daripada fungsi kepolisian itu ada 2 macam. Yang pertama adalah karena
Kinpolis dibentuk oleh masyarakat sendiri yang membentuk polisi karena memang menginginkan adanya suatu fungsi dan organ kepolisian di tengah masyarakat. Ya, kemudian yang kedua adalah kepolisian yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan rule appointed police. Ya, rule appointed police. Kemudian sifat-sifat daripada fungsi kepolisian dia harus universal dan inklusif. Public police, polisi umum, dia harus universal dan inklusif. Artinya ilmu kepolisian itu haruslah bisa dipelajari oleh seluruh umat manusia. Umat manusia bisa mempelajari ilmu kepolisian bukan hanya milik polisi, apalagi dikooptasi sebagai miliknya Polri. Bukan, ilmu kepolisian adalah untuk umat manusia, untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan untuk memuliakan manusia. Kemudian beberapa asas-asas daripada ilmu kepolisian di samping tadi yang universal dan inklusif, juga asas-asasnya mengedepankan pencegahan, proaktif, progresif, kontekstual, dan lokalitas. Ini sekilas tentang ontologi daripada ilmu kepolisian. Hal yang penting yang saya sampaikan di sini, ya, yang berkaitan dengan tema pada hari ini, lanjutkan slide-nya. Ya. Yang berkaitan dengan tema pada hari ini adalah the axiology of police science, hakikat keberadaan fungsi polisi di planet bumi ini. Ini yang penting, karena dari 3 hakikat ini akan mengisi kompetensi daripada petugas-petugas polisi. Ya. Yang pertama adalah, inilah alasan kenapa ada fungsi kepolisian di muka bumi ini. Yang pertama adalah polisi untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. The guardian to enhance quality of life. Jika seorang petugas polisi mampu menjamin keamanan kepada setiap warga, sehingga setiap warga tidak ada rasa takut untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Ibu-ibu melepas anak-anaknya berangkat ke sekolah tanpa rasa takut. Seorang bapak, seorang suami meninggalkan istri sama anaknya di rumah, tidak ada rasa was-was. Seorang pekerja berangkat ke tempat pekerjaannya, yang menjadi supir angkot, yang menjadi bekerja di ladang, yang petani, yang pedagang, yang karyawan, semuanya berangkat ke tempat kerja tanpa ada rasa takut di jalan. Nggak takut dibegal, nggak takut diberhentikan dengan orang jahat. Supir-supir angkot, supir-supir truk tidak takut dipalak sama preman, seperti itu. Sehingga masyarakat merasakan aman ketika dia melakukan aktivitas kehidupannya. Jika setiap warga sudah merasakan aman, mendapatkan jaminan keamanan dari petugas polisi, sehingga masyarakat bisa beraktivitas, bisa berproduktivitas, bisa berekspresi, bisa berinovasi, menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, maka ketika itulah sesungguhnya polisi sedang menjadi penjaga bagi peningkatan kualitas hidup daripada manusia. Kemudian yang kedua, hakiki daripada keberadaan fungsi polisi di atas bumi ini adalah polisi sebagai penjaga kemanusiaan, the guardian to humanism. Jika seorang anggota polisi mampu membangun komunikasi antara satu warga dengan warga yang lain, antara satu kelompok manusia dan kelompok manusia yang lain, membangun komunikasi, saling berkomunikasi satu dengan lainnya, saling mendukung, saling menghargai, saling membantu, gotong royong, guyup. Manusia yang satu menghormati manusia yang lain. Manusia yang satu menghidupi manusia yang lain, bukan sebaliknya. Maka ketika itu sesungguhnya petugas-petugas polisi itu sudah menjadi penjaga bagi kemanusiaan. Manusia memanusiakan manusia yang lain, seperti itu. Dan yang ketiga, polisi sebagai penjaga terhadap pelestarian, tetap lestarinya peradaban umat manusia. Ketika anggota polisi mampu memberikan penjelasan, sehingga setiap warga paham dan yakin bahwa aturan-aturan dan norma-norma dalam kehidupan diperlukan dalam kehidupannya untuk melindungi,
untuk menjamin kehidupannya, dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupannya. Sehingga masyarakat yakin bahwa aturan dan norma-norma itu memang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga menghasilkan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai aturan dan norma ada dalam kehidupan manusia. Baik itu aturan-aturan dalam sistem nasional, dalam bentuk hukum positif, dalam sistem kesukubangsaan, dalam bentuk kearifan lokal, norma-norma kehidupan, maupun aturan-aturan dalam sistem di tempat-tempat umum. Masyarakat yakin bahwa aturan dan norma-norma itu diperlukan dan menghasilkan suatu kepatuhan. Terciptalah masyarakat yang patuh kepada hukum, masyarakat yang memiliki adab, masyarakat yang beradab. Maka ketika itulah sesungguhnya para petugas-petugas polisi ini sudah menjamin tetap lestarinya peradaban umat manusia. Jika hakikat keberadaan fungsi polisi ini menjadi suatu konsep the axiology of police science, tujuan keberadaan daripada hakikat fungsi polisi dimasukkan menjadi kompetensi anggota kepolisian, maka ini sungguh mulia tugas-tugas polisi. Semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan juga untuk meningkatkan kemuliaan manusia di muka bumi ini. Ini tadi ada itunya, dikeluarkan gambar ini. Oleh karena itu, mohon izin, Prof. Jenderal, suaranya tidak terdengar. Ya, mohon maaf, ada kendala sedikit dari Prof. Jenderal sepertinya. Kita menunggu sejenak, J. Gimana, sudah ada suaranya, Prof? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah ada, ya kita lanjutkan lagi. Monggo dilanjut, Prof. Jenderal. Ya, namanya kita tergantung sama teknologi ya begini. Siap. Dari dua hal tadi, dari dua hal yang saya sampaikan, tantangan di bidang pendidikan, ya, kemudian juga tantangan dunia pendidikan tadi yang saya sampaikan, dan juga hakikat daripada ilmu kepolisian tadi, ya, the axiology of police education. Suara sudah ada ya? Jelas, Prof? Oh, sudah ada. Sudah. Yeah. Itu mau tidak mau dalam menjawab tantangan perubahan dan mempersiapkan putus lagi. Jelas, Prof, suaranya. Dengar, Prof. Iko. Kami terdengar jelas. Enggak ada gambarnya soalnya di sini. Di sini juga terlihat gambarnya jelas. Kami jelas melihat dan mendengar. Sedang minum aqua kelihatan juga berarti ini. Udah. Ya. Baik, lanjutkan. Saya mohon maaf ini putus-putus, ini kayak kesalahan di tempat saya ini. Karena tempat saya putus-putus. Dari tantangan yang kita hadapi terutama di bidang pendidikan tadi, dan juga amanah ditinjau dari perspektif ilmu kepolisian, utamanya amanah kenapa ada fungsi polisi di muka bumi ini. Tadi
maka tentunya khususnya Polri harus melakukan pembelajaran learning. Harus segera beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Harus segera memahami kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat. Harus mengenali tantangannya. Diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang harus mau belajar, melakukan pembelajaran, strong and learning leadership, pemimpin yang harus dapat melakukan perubahan kultur cara bekerja. Ya. A leader who can change the culture, a leader with a power, concept and follower. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, memiliki konsep, dan tentunya ada follower. Ini syaratnya. A leader with a power, memiliki follower tapi tidak punya konsep, ini sama dengan blind, buta, tidak jelas. Seperti itu. Sebaliknya, a leader with power, with concept, not follower, nothing. Tidak ada. Di saat ini, dari berbagai literatur, gaya kepemimpinan, model kepemimpinan, apa yang terbaik saat ini? Saya ingin mengajukan dua kepemimpinan yang diminta oleh tema dari Sekolah Pascasarjana Unair pada pagi hari. Ya. Dua tipe atau dua gaya kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional selalu dihadapkan dengan kepemimpinan yang transaksional. Seperti itu. Ini sebenarnya dua model kepemimpinan ini masuk dalam, dua-duanya masuk dalam evolusi teori organisasi dan manajemen di generasi yang kelima dan keenam. Dua-duanya. Kepemimpinan yang transformasional, kemudian yang mengembangkan, dan kepemimpinan transaksional, kepemimpinan yang mempekerjakan orang. Dua-duanya memiliki kekuatan, dua-duanya memiliki kebaikan, karena dua-duanya ingin mencapai tujuan daripada suatu organisasi. Ya. Sekarang kita akan melihat, ya, kepemimpinan yang transformasional dan kepemimpinan transaksional. Secara singkat, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang memperkerjakan orang-orang. Ini lahir daripada teori klasik, ya, time and motion study, di mana setiap pekerjaan orang itu selalu diukur, dan motivasi orang selalu diberikan dengan penggajian upah atau semacam reward. Ya. Kepemimpinan transaksional memang kepemimpinan yang lahir pada generasi pertama, ya, generasi pertama daripada teori organisasi dan manajemen. Ya. Di sini kekuatannya adalah kepemimpinan yang bisa diterapkan pada organisasi otoritas birokrasi yang memerlukan legitimasi, di mana para pimpinan, para manajer menentukan apa yang harus dikerjakan oleh bawahannya, dihitung, diukur apa yang harus dikerjakan, kerjakan itu saja, dan fokus kepada penyelesaian pekerjaannya untuk dapat menambah atau meningkatkan produktivitas, ya, dan untuk memotivasi daripada para bawahannya itu dengan mengandalkan penggajian, memberikan upah, dengan memberikan reward and punishment atau disebut dengan contingent reward. Ya. Dan para pimpinan, para atasan, para manajer di sini ini melaksanakan manajemen by exception. Para manajer atau pimpinan mendelegasikan, menjelaskan pekerjaan-pekerjaannya, kemudian mengontrol pekerjaannya. Mengontrol pekerjaan para bawahan. Apabila ada kesalahan, kerjakan. Mereka sudah memberikan kisi-kisi yang jelas kepada bawahan. Akibatnya, bawahan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Bawahan tidak didorong untuk kreatif, untuk berinovasi. Tidak diberikan ruang untuk pemberian tanggung jawab yang lebih kepada bawahan. Ya, apalagi kepemimpinan transaksional yang lahir dalam teori klasik atau teori generasi pertama ini sangat tertutup untuk lingkungan. Dia tidak mempengaruhi lingkungan, yang juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Karena memang sifat daripada organisasinya adalah mekanistik, ya, bukan organik seperti itu. Dan ini dihadapkan dengan kepemimpinan yang transformasional.
yang saat ini banyak dibicarakan oleh dunia pendidikan ya maupun di setiap organisasi saat ini. Berbeda kepemimpinan ini dihadap-hadapkan, berbeda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional ini berusaha mengembangkan, berusaha memberdayakan, memotivasi para anggota, kemudian juga para pemimpinnya adalah pemimpin yang membawa perubahan visioner, ya, visioner. Kepemimpinan yang bisa menjelaskan visi. Visi adalah sebuah masa depan yang lebih baik. Ya. Visi diharapkan tidak saja mencapai tujuan yang diharapkan, akan tapi juga para anggota diajak untuk melakukan berbagai inovasi, melakukan berbagai perubahan ya dalam rangka meningkatkan kualitas anggotanya. Kepemimpinan transformasional ini masuk lahir dalam teori generasi, teori organisasi dan manajemen yang generasi yang ke-6 saat ini, yaitu learning organization. Banyak buku-buku dan juga konsep teori dalam learning organization ini, baik itu intelligent organization, kemudian 5 discipline atau Peter Senge ya, ini banyak sekali yang menulis tentang perubahan-perubahan ini. Pemimpin transformasional ini intinya adalah pemimpin yang membawa perubahan, pemimpin yang memberdayakan kemampuan daripada anggota, kepemimpinan yang bisa meningkatkan kualitas daripada kemampuan para anggotanya, pemimpin yang breakthrough leadership, membawa perubahan pada individu, pada organisasi, pemimpin yang melakukan perbaikan-perbaikan pada organisasi, bertindak lebih proaktif, mengajak kepada seluruh anggota dan organisasinya mulai mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan terhadap berbagai perubahan, kemudian menjawab berbagai perubahan secara proaktif, kemudian sifatnya maju ke depan, lebih progresif, ya, untuk memuliakan setiap manusia, setiap individu yang ada dalam organisasi, ya. Kemudian juga cara berpikirnya disebut dengan metanoia. Ini bahasa Yunani. Metanoia itu, meta itu artinya perubahan, ya. Noia itu artinya berpikir. Dia selalu berpikir melakukan perubahan-perubahan, artinya ingin melakukan perubahan, ingin terus hijrah menuju arah yang lebih baik lagi. Ya. Terus perubahan sesuai dengan tantangan yang terbaik. Inilah ciri-ciri daripada kepemimpinan yang transformasional. Kemudian kepemimpinan transformasional ini sangat diperlukan saat ini di dalam dalam kehidupan kita semuanya, kehidupan umat manusia, kehidupan organisasi, termasuk dalam proses penegakan hukum. Ya, termasuk dalam proses penegakan hukum kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga ini. Ya. Pemimpin transformasional atau pemimpin yang progresif ini, ya, ini sangat diperlukan untuk proses penegakan hukum terutama di kepolisian saat ini, di mana di dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system, polisi berada sebagai subsistem yang pertama, melakukan kegiatan penyidikan, kejaksaan melakukan kegiatan penuntutan, pengadilan melakukan kegiatan peradilan. Ini diperlukan suatu hukum yang progresif. Untuk dapat menjalankan hukum yang progresif, diperlukan para petugas-petugas hukum dan para pemimpin-pemimpin dalam bidang hukum, terutama di kepolisian, yang memiliki kemampuan atau model gaya kepemimpinan yang progresif, yang transformasional. Kenapa? Karena hukum progresif, penegakan hukum yang progresif, adalah penegakan hukum yang bersifat maju, yang memberikan terobosan untuk melindungi harga diri, untuk melindungi dan kesejahteraan serta kemuliaan umat manusia. Di sini hukum tidak hanya harus selalu berada dalam posisi nilai-nilai dasar hukum itu saja. Seperti kita ketahui ada 3 nilai dasar hukum. Hukum untuk memberikan kepastian, hukum untuk memberikan kemanfaatan, dan hukum memberikan keadilan. 3 dasar nilai keadilan ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Ada suatu konflik di antara nilai dasar hukum yang satu dengan lainnya. Jika satu nilai dasar hukum dikedepankan, dia akan mendorong 2 nilai dasar hukum lain ke belakang. Jika kepastian hukum itu dikedepankan, dia akan mendorong 2 nilai dasar hukum yang lainnya. Jika hanya satu-satunya
Jika hanya satu-satunya nilai dasar hukum digunakan, misalnya hanya kepastian hukum saja digunakan, apa yang terjadi di dalam masyarakat selalu diukur dengan hukum-hukum yang tertulis hanya di buku saja. Ya, tanpa memperhatikan, dia sulit jadi memperhatikan nilai kemanfaatan dengan nilai keadilan tadi. Pada saat inilah hukum bisa disalahgunakan. Law as a tool of crime. Hukum bisa digunakan sebagai salah satu alat kejahatan karena hukum hanya dikedepankan nilai-nilai kepastian hukumnya saja. Hitam putih daripada hukum, hitam putih dalam kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia tidak hitam putih. Kehidupan manusia dengan beragam, kemudian ditetapkan secara hitam putih. Oleh karena itu, kunci bagaimana melakukan kesebandingan hukum. Kapan penegakan hukum dikedepankan, diselaraskan dengan kemanfaatan, diselaraskan dengan keadilan. Kesebandingan antara tiga nilai dasar hukum ini sangat tergantung daripada orang yang akan menegakkan hukum itu sendiri. Ini menjadi penting, kemampuan daripada kualitas daripada penegak hukum. Nah, dalam konteks ini saya akan bicara para penyidik, para polisi-polisi, petugas polisi yang akan menjalankan hukum-hukum, petugas-petugas polisi yang akan menghidupkan hukum-hukum yang ada di buku, kemudian hidup di tengah masyarakat. Ya. Hukum, ya, di dalam hukum progresif itu bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan, tapi hukum harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hukum harus telah mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Salah satu ciri daripada polisi masa depan dalam masyarakat yang demokratis adalah mengutamakan pencegahan. Prevention first. Prevention is better than cure. Ini adalah merupakan salah satu ciri daripada penegakan hukum yang progresif. Mengutamakan pencegahan. Prevention first. Mencegah, ongkosnya lebih murah. Mencegah, meniadakan darah yang tumpah. Mencegah, memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban, menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan kedamaian. Ya. Kemudian hukum ini, keadaan progresif juga melakukan pemisahan yang jelas antara kepastian hukum, keadilan hukum, juga dengan kemanfaatan hukum. Ya. Hukum dan keadaan progresif, ada penegakan hukum progresif, juga mengedepankan model daripada keadilan yang memulihkan atau restoratif justice. Keadilan memulihkan di sini yang saya maksud adalah bukan sebagai impunity, bukan memberikan pengampunan. Hakiki daripada restoratif justice atau keadilan memulihkan adalah ingin memulihkan suatu jaringan hubungan antar manusia yang rusak, yang diakibatkan dari suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Yang harus digarisbawahi di sini adalah memulihkan, bukan memaafkan. Ya, bukan maafkan. Jadi, keadaan restoratif sesungguhnya adalah legal justice system plus. Legal justice-nya tetap dijalankan, ya, tetapi plusnya tadi adalah memulihkan. Memulihkan di sini adalah put the things right. Menempatkan sesuatu yang tepat sesuai dengan tempatnya. Tadi saya katakan keadilan restoratif adalah ingin memulihkan. Apa yang dipulihkan adalah jaringan hubungan sosial yang rusak akibat daripada suatu perbuatan. Apakah itu melanggar atau kejahatan. Kejahatan atau pelanggarannya tetap masuk dalam wilayah legal justice system. Tetap dihukum. Kemudian tugasnya adalah para pemangku kepentingan, di sini tugasnya adalah memulihkan. Seperti contohnya, seorang pencuri yang memiliki 2 orang anak. Dia harus dicuri, dia harus dihukum atas kasus pencuriannya. Tindak pidana pencurian dihukum. Akan tetapi pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat juga harus memulihkan atas kejadian ini. Apa yang dipulihkan? Pertanyaan pertama adalah, siapa yang harus mengurus istrinya nanti? Siapa yang mengurus anak-anaknya? Kenapa dia sampai mencuri? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa sampai dia mencuri? Tidak punya pekerjaan. Kenapa dia sampai tidak punya pekerjaan? Ya.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat hakiki ini harus dipulihkan. Ya, pihak-pihak berkepentingan, ya, para pihak berkepentingan itu harus memulihkan. Bukan hanya sekedar orang itu ditangkap, kemudian dimasukin sel, dihukum, selesai. Tidak sampai di situ. Keadilan restoratif meminta kepada semua pihak supaya jaringan sosial yang rusak akibat tindakan pencurian tadi dipulihkan, diperbaiki. Pertanyaan pertama adalah, kenapa orang ini sampai mencuri? Tidak ada pekerjaan. Kenapa juga tempatnya bisa dicuri? Kemana polisinya? Ya. Kemudian setelah itu, kalau dia masuk sel, siapa yang akan mengurus istrinya? Siapa yang akan mengurus anak-anaknya? Siapa yang menjamin kehidupan dan menjamin keamanannya pada istrinya? Ini semuanya dijawab dalam keadaan restoratif. Ya, memang seringkali kita melihat, wah sudah di restoratif, sudah di RJ, restoratif justice, kemudian dimaafkan, dilepas. Bukan seperti itu. Ya, restoratif justice adalah merupakan legal justice system plus pemulihan daripada tadi. Ini tentang konsep daripada hukum penegakan hukum yang progresif. Ada di kepolisian ada 3 kajian penegakan hukum progresif yang perlu kita ketahui sekalian. Yang pertama adalah edukasi hukum sebagai nilai dasar hukum yang progresif. Sebagai tadi saya sampaikan, ada 3 nilai dasar pembentukan daripada hukum itu sendiri. Ya. Tadi adalah hukum untuk memberikan kepastian, hukum untuk memberikan kemanfaatan, utilitas, kemudian tinggal hukum untuk memberikan keadilan. Di dalam kajian ilmu kepolisian, ya, terutama dalam hukum kepolisian, ditambah dengan satu lagi kajiannya, 3 nilai dasar yang keempat, yang itu sebagai adalah edukasi hukum. Di sini hukum bukan hanya untuk memberikan kepastian, tapi lebih daripada itu, ya, hukum haruslah memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pengertian, diberikan pemahaman tentang hukum. Demikian pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, hakiki daripada keberadaan fungsi polisi tadi. Masyarakat yakin, masyarakat paham, masyarakat yakin bahwa hukum itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan kepatuhan hukum. Ya, ini menimbulkan kepatuhan hukum. Penegakan hukum yang progresif, ya, hukum yang progresif harus menggunakan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan yang paling efektif adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, sehingga timbullah masyarakat yang patuh kepada hukum, ya, patuh pada hukum, sehingga masyarakat bisa melindungi diri sendiri, bisa melindungi orang lain, ya, dengan patuh pada hukum. Kemudian yang berikutnya adalah asas yang disebut dengan asas plimatikheid. Asas plimatikheid ini adalah asas dalam hukum progresif yang memberikan kewenangan lebih kepada petugas-petugas polisi. Seperti kita ketahui, para mahasiswa sekalian, ya, bahwa ada 3 kewenangan atau 3 asas kewenangan kepolisian. Belum. Udah ya? Oh ya, lanjut ya. Slide dilanjutkan. Nah, ini tadi saya sudah tadi. Oke. Ini. Kajian yang kedua tentang bukan ini. Mundur lagi. Nah, ini. Yang kedua, bukan ini. Tadi. Satu lagi. Klik satu. Nah, ini. Ya. Kajian yang kedua dalam penegakan hukum yang progresif tentang kewenangan kepolisian yang progresif. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 asas kewenangan kepada petugas kepolisian atau fungsi kepolisian. Yang pertama adalah kewenangan yang berdasarkan hukum, yang disebut dengan asas legalitas. Yang kedua, asas oportunitas, kewenangan untuk mengabaikan hukum. Dalam keadaan tertentu, polisi bisa mengabaikan hukum untuk kepentingan masyarakat. Ya, untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah asas plimatikheid. Asas plimatikheid adalah merupakan kekuasaan. Ya, kekuasaan inisiatif untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan
tertentu. Berdasarkan asas keperluan, not-jaklik, asas masalah, asas tujuan sebagai ukuran, dan asas keseimbangan atau efrending. Ini ukuran-ukurannya dibatasi. Kemudian di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana juga diatur tentang asas plikmatehid untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Petugas polisi diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan untuk berinisiatif melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dia boleh melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Diatur dalam KUHP, ya, maupun dalam Undang-Undang Kepolisian pasal 16. Ya, dengan syarat-syarat satu, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Selaras dengan kewajiban hukum mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Harus patut tindakannya, harus masuk akal, masuk dalam lingkungan jabatannya. Berdasarkan pertimbangan yang layak, dalam keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Ya. Apa yang tadi disampaikan dalam hukum kepolisian, batasan-batasan tentang tindakan lain, kekuasaan, kewenangan untuk berinisiatif, ya, dengan asas keperluan, not-jaklik, asas masalah sebagai patokan zaklik, asas tujuan sebagai ukuran dogmatik, dan asas keseimbangan, ini diadopsi dalam undang-undang kita. Ini hukumnya progresif. Polisi diberikan kewenangan, ya, untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah kerangkanya untuk melindungi, untuk memuliakan manusia. Hukumnya sangat progresif ke depan. Baik, kemudian penegakan hukum yang progresif, ya, juga diterapkan dalam kajian-kajian terhadap faktor-faktor yang membentuk daripada penegakan hukum. Hukumnya juga harus realistis, harus objektif, dapat dilaksanakan. Penegak hukumnya juga harus memiliki kompetensi. Oleh karena itu sekarang Prof. Badri, petugas polisi yang menjadi penyidik, ya, dia harus disyaratkan menjadi sarjana. Diharapkan dengan sarjana ini sekarang saat ini peraturannya, PP-nya masih sarjana apa saja. Nah, nanti ke depan kita akan perbaiki. Ini sesungguhnya memberikan persyaratan sarjana itu adalah hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, ini kita sedikit demi sedikit. Kemudian masalah integritas tadi, ya, muatan daripada kurikulum di kepolisian juga sekarang sudah kita lebih banyak, ya, bobotnya kepada pembangunan integritas, menciptakan akhlak yang mulia tadi. Ya. Kemudian sarana prasarananya mulai diupdate, ya, mulai mengupdate sesuai dengan tantangan, kemudian mempermudah untuk memberikan pelayanan hukum, ya, secara digital, secara online, ya, bisa sekali ini yang membuka saluran-saluran komunikasi. Kemudian kita juga sekarang mengukur pada masyarakat, ya, hukum progresif mengukur bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Masyarakat ini patuh atau paham kepada hukum atau takut kepada hukum, ya. Patuh kepada petugas atau taat kepada petugas. Jadi di sini nilainya adalah kepatuhan dan ketakutan dinilai kepada masyarakat. Hukum progresif melakukan penilaian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kebudayaan. Ini terutama di masyarakat perkotaan, Profesor Badri ini, ya, itu masyarakat perkotaan. Itu masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang lebih senang mencari kemenangan ketimbang daripada mencari keadilan. Ini juga harus disadari oleh para penegak hukum. Ini faktor-faktor yang harus dipelajari, yang harus dipahami dalam melakukan penegakan hukum yang progresif. Saya sudah sampai bagian yang akhir. Saya sudah tadi menjelaskan bagaimana dalam pengantar pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan-tantangan kita yang kita hadapi, di mana tantangan-tantangan kita hadapi sekarang ini seluruhnya bermuara kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hanya sumber daya manusia yang unggul, yang kompetitif, yang kreatif dan inovatif, yang akan menjadi pemenang, yang akan tetap survive dalam menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Guru, dosen, instruktur, para pengasuh menjadi kunci-kunci utamanya. Saya katakan menjadi kunci utama, guru dihadapkan kepada dua tantangan seperti sisi mata uang. Di satu sisi,
gurunya juga harus meningkatkan kompetensinya. Di sisi yang lain, guru juga harus mampu membentuk kompetensi yang unggul kepada para peserta didiknya. Kemudian saya sudah juga melihat bagaimana perspektif ilmu kepolisian melihat dunia pendidikan, kemampuan kompetensi yang harus diisi, ya, juga bagaimana ilmu kepolisian melihat kepemimpinan transformasional yang diperlukan untuk dapat bekerjanya hukum progresif atau penegakan hukum progresif di tengah masyarakat. Itu kira-kira bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya membuka untuk tanya jawab diskusi, silakan. Terima kasih Prof. Jenderal. Mari kita tepuk tangan dulu di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih ilmunya. Terima kasih Prof. Jenderal. Ini saya sangat terkesan dari slide-nya Prof. Jenderal ini tadi. Isu penting pendidikan, salah satu ada yang di bold warna merah itu, guru kunci utama keberhasilan pendidikan. Wah, ini luar biasa, Prof. Jenderal. Gambar saya itu. Ya. Inilah yang menjadi dasar bagi kami, khususnya Sekolah Pasca Sarjana di Magister Kajian Ilmu Kepolisian ini, merekrut Bu Jenderal Juansih ini sebagai guru di Magister Kajian Ilmu Kepolisian untuk berbagi ilmu pengetahuannya, karena memang guru adalah kunci keberhasilan pendidikan ini. Karena Bu Jenderal sendiri juga alumni Sekolah Pasca Sarjana yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Sekolah Pasca Sarjana, dan beliau juga lah saking tingginya dedikasi untuk mengembangkan Sekolah Pasca Sarjana ini, berinisiasi mengundang Prof. Jenderal sebagai salah satu narasumber pada acara public lecture hari ini, sekaligus juga menyambut HUT Polri. Dan kalaupun Prof. Jenderal nanti tidak keberatan, ini saya harapkan dan kami juga mengharapkan di sini tidak menjadi agenda yang terakhir, tapi mungkin akan menjadi continuous agenda. Dan alangkah sangat senangnya kalau memang Prof. Jenderal bersedia mendampingi Bu Jenderal Juansih bersama-sama dengan Prof. Badri dan Prof. Parto, Prof. Panca untuk memberikan pengetahuannya terhadap mahasiswa di KIK. Keberuntungan bagi kami ini, Prof. Begitu. Baik. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Monggo apabila di antara hadirin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, mumpung luar biasa ini Prof. Jenderal hadir secara live di forum saya ini dengan mengisi materi tentang transformatif kepemimpinan, transformatif leadership dalam hal penegakan hukum. Silakan. Saya Pak Kaprodi buka sesi. Pak Kaprodi, saya Pak Kaprodi. Oh ya, monggo silakan langsung saja. Baik. Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Prawita. Saya Khairul. Kebetulan juga dosen tidak tetap di UNER gitu. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Khairul. Prof. Riko. Kebetulan saya mengikuti dari perjalanan ini. Begini Prof. Memang menarik ya, menarik dari kepemimpinan transformasional ini. Cuman memang sayangnya porsi kurikulum yang ada di pendidikan itu ya, apakah itu di pendidikan di bawah lingkungan Lemdikpol atau mungkin di KIK gitu, itu ternyata memang tidak ada porsi yang memunculkan tentang pembahasan leadership itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Nah, ini barangkali perlu menjadi bahan pemikiran bagaimana membangun kurikulum pendidikan baik itu di lingkungan Lemdik maupun di KIK gitu ya. Apakah itu di UNER atau di UI misalnya gitu. Nah, itu perlu menjadi bahan pemikiran dalam konteks desain kurikulum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi anggota-anggota yang ada di dalam di Polri sendiri, karena ini adalah agendanya adalah menjadi nanti banyak petugas-petugas polisi yang akan menjadi leader gitu. Persoalannya adalah bagaimana kita mengintrodusir gitu ya, mengintrodusir pengetahuan
kepemimpinan leadership transformasional ini kepada para anggota gitu ya, yang menjadi calon leader, sehingga itu bisa menjadi bagian daripada ruhnya dia ketika memimpin, maka secara otomatis dia akan membangun transformasi leader itu. Saya kira itu dua ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Memang di Prodi KIK sendiri kalau sekarang ini kan menggunakan kurikulum lama, sekedar informasi Prof Jenderal, memang tidak ada mata kuliah leadership, dan ini yang kemudian menjadi concern dari Pak Direktur Prof Badri, bahwa ini sedang dalam penggodokan. Kalau di UNER ini Magister Kajian Ilmu Kepolisian ini sedang dalam penggodokan, nanti dalam kurikulum yang baru, redesign kurikulumnya akan ada suatu mata kuliah yang nama mata kuliahnya Transformative Leadership. Nah, itu PJMK-nya Prof Badri sendiri itu. Nanti salah satu tenaga pengajarnya ada Bu Jenderal Juansi yang juga akan memberikan sebagai pengajar dari mata kuliah khusus tersebut. Itu sedang dalam penggodokan. Itu memang menjadi concern kami kalau di Magister Kajian Ilmu Kepolisian, untuk sekedar informasinya. Monggo Prof Jenderal untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Khairul. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Kiai Khairul. Saya manggil Pak Khairul ini Pak Kiai. Beliau ini Ketua Dewan Masjid di PTIK, di Masjid Darul Ilmi. Oh, ketika saya menjadi siap Pak Khairul, Gus Khairul. Jadi Gus Khairul ini juga pengajar di PTIK, berjuang bersama-sama saya di PTIK ketika saya 2 tahun memimpin di PTIK, menjadi ketua STIK, menjadi gubernur PTIK. Saya paham betul dengan Pak Dr. Khairul. Jadi pertanyaan Pak Khairul sudah ditanyakan kepada saya berkali-kali pada waktu kita sama-sama di PTIK. Seperti itu. Jadi begini, ini bagus pertanyaan Gus Khairul, ya, Pak Dr. Khairul. Sehat Pak Khairul? Jadi memang kursi Alhamdulillah, Prof. Prof Badri, Pak Dr. Prawita dan para mahasiswa sekalian, ya memang porsi pendidikan, kurikulum pendidikan, ya kurikulum bahan ajar maksud saya, mata pelajaran kepemimpinan ada di setiap tingkatan pendidikan di kepolisian, sudah ada, termasuk di PTIK. Bahkan kita sudah membagi untuk pendidikan pengembangan, ya, yang pengembangan itu ada PTIK, S1, S2 dengan S3, kemudian pendidikan pengembangan profesional, profesinya, sekolah pimpinan tingkat menengah, tingkat pertama, menengah, dan tinggi, kita juga sudah membagi-bagi ya untuk leadership capabilities-nya, ya, mulai daripada low, middle leadership capabilities, kemudian middle leadership capabilities, sampai dengan top level leadership capabilities sudah ada. Semuanya kita berikan tingkatan itu. Dan semuanya, ya, kemasan dari para kurikulumnya itu memang diarahkan kepada kepemimpinan yang transformasional. Supaya dia bisa melaksanakan kepemimpinan transformasional, ya, transformatif, dia harus mengetahui model-model gaya kepemimpinan lain. Mulai yang otokratik sampai dengan yang laissez-faire. Dia harus tahu. Ya. Karena semuanya itu mengandung kebaikan. Tergantung kapan kita harus menerapkannya. Jadi di polisi untuk mengelola anggota polisi dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan, dan juga perilakunya, ya memang semua model gaya kepemimpinan itu diperlukan. Tinggal tergantung kapan situasi itu diperlukan. Untuk para pemimpin yang sudah masuk pendidikan pengembangan, baik itu tingkat pertama, menengah maupun tinggi, kita mulai memperkenalkan model kepemimpinan yang transformatif, yang transformasional. Kepemimpinan yang mampu untuk mengembangkan kemampuan anggotanya, kepemimpinan yang mampu untuk menjelaskan visi Polri ke depan, ya, meyakinkan bahwa visi ini adalah sesuatu perubahan yang baik menuju ke depan, meningkatkan kinerja Polri, meningkatkan
kemampuan individu setiap anggota Polri, dan juga menjawab tantangan perubahan dan tuntutan masyarakat. Seperti itu. Ini terima kasih Pak Khairul. Nanti akan saya cek lagi Pak Khairul, apakah ini sudah berjalan atau enggak. Kemudian yang kedua, Pak Khairul, ini pertanyaan juga bagus ini. How to transfer? Bagaimana cara mentransfer? Ini Pak Khairul, memang ini bicara tentang culture. Ya, culture. How to change the culture? Bagaimana merubah kultur agar para pemimpin itu mau menjadi pemimpin-pemimpin yang transformasional, yang transformatif. How to change the culture? Ini diperlukan 2 syarat tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kemauan untuk berubah, learning. Yang kedua, strong leadership, kepemimpinan kuat. Karena inti daripada manajemen, ingat pelajaran kita Pak Khairul, inti daripada manajemen adalah di kepemimpinan. Kepemimpinan yang bangga, kepemimpinan yang strong, yang kuat, a leader with power, a leader with concept, and follower. Harus 3-tiganya punya. Kepemimpinan yang mau melakukan perubahan. Ya, kepemimpinan mau perubahan, ya, yang learning. Gitu. Jadi itu jawaban saya pada Pak Khairul. Kita memang terus Pak Khairul, alhamdulillah sekarang Pak Kapolri, ya, Pak Jenderal Listio Sigit, ya, ini masuk dalam 2 kategori tadi, ya. Beliau terus melakukan pembelajaran dengan transformasi Polri menuju yang lebih presisi ini. Beliau menjawab berbagai tantangan-tantangan perubahan saat ini dan juga ingin melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia Polri melalui pendidikan Pak Khairul. Beliau sudah mencanangkan, ya, karena pendidikan adalah salah satu aspek penting untuk mendongkrak kemampuan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia ini merupakan salah satu alat kekuatan utama dari Polri, ya, dan kampus merupakan tempat produksi daripada kekuatan utama Polri ini. Maka beliau sekarang sudah mencanangkan kampus-kampus Polri diposisikan, diperlakukan. Mari kita mulai sekarang merubah cara berpikir, ya, cara berpikir, cara memperlakukan, cara memposisikan kampus-kampus Polri menjadi objek vital Polri. Ya, ada 8 program prioritas, ya. Salah satunya adalah mewujudkan kampus yang tadinya vulnerable menjadi favorable. Ya, kampus menjadi tempat-tempat pusat keunggulan, tempat favorit, ya, tempat orang-orang yang berprestasi, yang untuk dan akan dipromosi, ya, dan juga kampus-kampus yang menjadi pusat rujukan. Itu ada 8 Pak Khairul. Ini program kita sedang godok rujukan. Yang jelas ini sebuah perubahan yang sangat besar. Perubahan sangat besar, suatu lompatan besar di Polri jika kita konsisten memperlakukan kampus-kampus, ya, sebagai objek vital, memperlakukannya sebagai objek vital, sehingga perhatian, dukungan, ya, perhatian, dukungan, dan juga perencanaan Polri sudah mulai mendukung daripada untuk meningkatkan kualitas daripada kampus. Kita ketahui 20% dari APBN kita aja diperuntukkan untuk pendidikan. Ya, ini kelihatan postur daripada APBN kita berpihak kepada dunia pendidikan, kepada kampus, kepada seperti itu. Insya Allah Pak Khairul, kalau nanti transformasi pendidikan Polri ini berjalan dengan baik, ya, insya Allah kita akan mempersiapkan SDM yang baik. Kita akan memberikan peningkatan motivasi, peningkatan kualitas kepada para guru, karena kunci keberhasilan tadi saya sampaikan. Kunci keberhasilan daripada pembangunan sumber daya manusia terkunci ada pada para gurunya. Kalau di polisi ditambah dengan Pak Prawita, ada dosen, ada gadik, ada instruktur, ada pengasuh. Dosen gadik di kelas, instruktur praktek di lapangan, ya, kemudian pengasuh yang ngurusin para peserta didik mulai dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Ya, yang memberikan arahan, ngecek kerapihan pakaiannya, memberikan tentang tradisi-tradisi kebudayaan, kebersihan, belajar, semuanya itu namanya pengasuh. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Nah, silakan saya kembalikan pada Pak Moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Jenderal atas
masukannya, atas jawabannya. Jadi Gus Hoirul ini bisa istirahat dengan tenang ini. Soalnya saya ditanya juga pertanyaan yang sama nih Prof Jenderal. Makanya menginisiasi hal tersebut, Prof Badri langsung kasih komando ke saya. Redesign kurikulum, masukkan mata kuliah kepemimpinan transformatif. Nah, insya Allah nanti ini Prof Badri sendiri yang menjadi PJMK penanggung jawab mata kuliah tersebut. Baik, ini banyak sekali pertanyaan saya ini. Namun, satu lagi saya tambahkan sedikit. Oh, siap. Coba ditayangkan ini 8 program prioritas coba deh, transformasi pendidikan Polri. 8 program prioritas ini coba tayangkan, udah bisa, Rip. Keluarin dong gambarnya. Ini Pak Hairul. Coba ditayangkan gambarnya. Bisa nggak? Siap, Prof. Langsung isi. Ini Pak Hairul, kita membangun Siap, Prof. kampus. Siap. Ini 8 prioritas transformasi pendidikan Polri, ya, yang semuanya didedikasikan untuk membentuk SDM Polri yang unggul, yang kreatif, yang inovatif, ya, yang kita sadari bahwa kuncinya adalah di para guru. Ini betul-betul program yang berpihak kepada para dosen, para guru, instruktur dan pengasuh, ya. Kampus yang sehat, kampus yang aman, pusat keunggulan, tempat favorit dan prestasi, dibangun dengan kurikulum kekinian dan menjawab tantangan. Berkuat. Ini kurang lebih. Dan saya kembalikan kepada operator. Siap. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih informasinya, Prof. Ini sebetulnya yang ingin bertanya nih masih banyak ini ke saya, tapi saya juga sudah diingatkan, jangan dibuka lagi sesi tanya jawabnya, karena Prof Jenderal mau ada acara pada pukul 11 ini. Jadi mohon maaf bagi hadirin yang tidak sempat untuk bertanya, tapi jangan khawatir, insya Allah kalau Prof Jenderal berkenan, mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya yang bisa menjawab rasa penasaran terhadap pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini. Saya mewakili program studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Jenderal Komjen Pol Riko atas kesediaannya mengisi acara pada hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Jenderal Juansyih khususnya yang telah membuka tali silaturahim antara Magister Kajian Ilmu Kepolisian dan Pak Prof Jenderal Komjen Riko di sini. Jadi harapannya Prof mungkin bisa berkenan akan event-event berikutnya yang tentu saja kami sangat-sangat menyambut kedatangan Prof ya, apabila nanti pandemi Covid berakhir mau silaturahim dengan Prof Badri langsung di sini. Nanti Prof Badri katanya mau sampai dulu ke sana. Iya, atau kita yang sowan ke sana, enggak apa-apa ini Prof ya. Kita pokoknya silaturahim ini tetap terjaga ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Wadir 3 khususnya ini. Pokoknya kalau dengan Prof Jenderal ini kita harus bangun silaturahim dengan lahir dan batin. Nah, begitu kata. Semangat, dan sekalian daftar semuanya ke KIK biar ketemu Pak Jenderal. Nah. Ya. Siap, alhamdulillah. Terima kasih bagi hadirin yang ada di Indonesia, khususnya juga ada di Malaysia dan juga ada dari Nagoya University yang ikut dalam chat Zoom ini, dan juga para hadirin yang menyaksikan dari YouTube Live maupun IG Live kegiatan public lecture ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, yang mana Pak Jenderal, Prof Jenderal Riko datang langsung ke Pasca
kuliah umumnya dilakukan secara luring offline sehingga bisa melihat kondisi kampus kami seperti ini. Terima kasih Pak Jenderal atas partisipasi waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesehatan bersama. Salam presisi. Salam presisi.